bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mengawali hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberi kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Dan bacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Keluaran pasal yang ke-16, saya mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan tema renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul, jangan melupakan penyertaan Tuhan di masa lampau. Banyak dari orang-orang percaya mulai takut dan khawatir akan hal-hal yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang.
Isu-isu tentang ekonomi yang memburuk berdampak pada banyak tingkat pengangguran yang tinggi akibat banyak perusahaan atau usaha-usaha yang tutup, sehingga membuat tingkat kriminal menjadi tinggi. Bahkan banyak orang-orang mulai khawatir bagaimana kehidupannya nanti ke depan. Padahal hal-hal itu belum pasti terjadi, karena itu masih isu-isu. Dan kalau hal itu nanti kita akan lewati, maka perlukah untuk kita khawatir dan takut untuk melewati masa tersebut? Mari kita belajar dari orang Israel pada waktu itu. Orang-orang Israel pada waktu itu mengeluh kepada Musa dan Harun bagaimana mendapatkan makanan di tengah padang gurun. Mereka hanya berpikir bagaimana nanti, bagaimana ke depannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan, bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka sementara mereka tidak mempunyai persediaan makanan. Bahkan mereka sampai berkata, lebih baik mereka mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan waktu mereka sedang makan roti dan makan daging sampai kenyang, daripada membawa mereka keluar ke padang gurun dengan kelaparan. Orang-orang Israel pada waktu itu sudah mulai melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Belum lama mereka mengalami mujizat Tuhan di Mara, bagaimana Tuhan merubah air yang pahit yang tidak bisa diminum menjadi air yang manis, sehingga air itu bisa diminum. Juga mereka mengalami penyertaan Tuhan saat mereka menyeberang Laut Teberau, bagaimana Tuhan membelah Laut Teberau pada saat pasukan Firaun mengejar mereka, dan banyak hal lainnya yang mereka lupakan, bagaimana penyertaan Tuhan waktu mereka masih berada di Mesir. Dan mereka khawatir akan hal-hal yang mereka belum tahu ke depannya, sehingga timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Israel tersebut oleh karena kekhawatiran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti orang-orang Israel pada waktu itu, melupakan penyertaan Tuhan di masa yang lampau, sehingga kita takut dan khawatir dengan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Masih teringat dalam pikiran kita bagaimana apa yang kita alami, bencana yang kita alami di tahun 2018. Ada banyak air mata, ada banyak duka cita, dan hal-hal lainnya yang kita alami. Tetapi kita masih ada sampai hari ini. Itu wujud penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan sekalipun hal-hal tersebut akan kita alami di tahun-tahun yang akan datang, hal yang harus kita lakukan adalah dalam ayat yang ke-9 dikatakan, marilah mendekat ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa banyak hal-hal yang membuat kami khawatir, teristimewa isu-isu yang akan terjadi tahun-tahun yang akan datang. Tapi kami mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kami di masa-masa yang lampau, maka kami percaya juga Tuhan juga yang akan senantiasa akan menyertai kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh dapat melewati masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh dapat memberi kekuatan dan pengharapan yang baru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bawa doa syukur kami kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, haleluya, kami berdoa. Amin.